Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif dari kelas 2B dan ini adik saya. Perkenalkan, nama saya Lulu dari kelas 1A. Kami akan menceritakan kisah si Korun yang kaya dan takabur. Selamat menyaksikan. Kisah Korun si kaya yang takabur. Kisah Korun diawali dalam Al-Quran surat Al-Qasas mulai dari ayat ke-76 hingga 82. Sesungguhnya Korun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Menurut ahli tafsir, Korun adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam yang tak hanya terkenal memiliki harta, namun juga termasuk orang yang berilmu dan pandai dalam membaca kitab Taurat. Karena kemerduan suaranya saat membaca Taurat, dia dijuluki Munawir, yang bersinar. Jauh sebelum Korun kaya raya, dia hanyalah seorang laki miskin yang tidak mampu menafkahi anak dan istrinya. Akan tetapi walaupun miskin, dia adalah seorang yang salih dan termasuk pengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat taat. Pada suatu hari Korun merasa jenuh dan bosan dengan kemiskinannya, sehingga dia meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar Allah memberikan kekayaan kepadanya. Nabi Musa alaihissalam pun memenuhi permintaannya dan berbaik sangka kepadanya, karena saat itu Korun adalah seorang yang solih dan ia telah berjanji pada Nabi Musa alaihissalam akan semakin taat beribadah. Wahai Nabi Musa, aku adalah pengikutmu yang setia. Aku juga adalah sepupumu. Aku ingin meminta tolong kepadamu agar berdoa kepada Allah untuk mengabulkan permintaanku. Apa permintaanmu, wahai Korun sepupuku? Sudikah kiranya engkau mintakan kepada Allah agar memberikan kekayaan yang melimpah untukku? Aku hidup miskin dan tak bisa menafkahi keluargaku, dan aku berjanji akan menambah ketaatanku kepada Allah jika permintaanku dikabulkan. Baiklah, insya Allah aku akan berdoa untukmu, wahai Munawir sepupuku. Tidak lama setelah Nabi Musa alaihissalam memanjatkan doa, Allah langsung mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam tersebut. Seketika kehidupan Korun pun berubah. Dia memiliki kekayaan yang melimpah dan hidup bergelimangan harta. Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun sangat disayangkan, keberuntungannya membuat dia gelap mata dan lupa akan janjinya. Bukannya semakin taat beribadah, Korun malah menjadi orang yang sombong dan suka memamerkan kekayaannya. Saat dia keluar dari rumahnya, dia menggunakan pakaian yang sangat mewah dengan didampingi oleh 300 orang pelayan laki-laki dan 300 orang pelayan perempuan. Bukan hanya itu, dia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal, 4.000 binatang ternak yang sehat, dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang hartanya.
Keadaan Korun membuat orang-orang di sekitarnya menjadi iri dan ingin menjadi seperti dirinya. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Qasas ayat 79. Maka keluarlah dia, yaitu Korun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Wah teman-teman, lihat tuh Korun. Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Dan ternyata dia pun berbuat durhaka kepada Allah dengan perbuatan syirik, menyembah dewa Sobek, dewa berkepala buaya dari Mesir, dan dewa-dewa lainnya. Tidak cukup dengan itu, Korun pun mengkhianati Nabi Musa alaihissalam dan berpaling mendukung Fir'aun. Wahai Korun, maukah kau menjadi pengikutku, menyembah dewa-dewaku dan berpaling dari Musa? Jika kau mau, akan kuberi kekayaan yang jauh lebih banyak lagi. Tawaran yang menarik. Baiklah tuanku yang mulia Fir'aun, aku akan menjadi pengikutmu yang setia dan meninggalkan Musa. Korun tidak pernah mengindahkan nasihat para mukmin yang mengingatkannya agar selalu bersyukur atas nikmat Allah dan memanfaatkan hartanya untuk kebaikan. Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Namun ia menolak dan berkata dengan angkuhnya, seperti tercantum dalam surat Al-Qasas ayat ke-78. Korun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada pada aku. Wahai saudara kami Korun, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Kalian semua harus tahu kalau semua harta dan kekayaanku adalah hasil usahaku. Karena ilmu yang ada padaku tak ada hubungannya dengan Allah. Terserah aku, mau aku apakan hartaku, bukan urusan kalian. Korun merasa bahwa harta kekayaan yang ada padanya semata-mata bukan pemberian dari Allah, melainkan hasil yang ia peroleh dari usaha dan ilmunya sendiri. Kemudian para mukmin dan orang berilmu berkata kepadanya, seperti yang tercantum dalam surat Al-Qasas ayat ke-80. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Hei Korun, jangan sombong ya, awas nanti kamu celaka. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dibandingkan hartamu yang melimpah itu. Suatu saat Allah menurunkan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berzakat dan menyampaikan kepada umatnya. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya melaksanakan perintah Allah tersebut dan mengambil zakat dari umatnya, termasuk Korun salah satunya. Korun mendengarkan perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam tentang zakat. Namun bukannya menuruti perintah tersebut, dia malah marah dan menolak untuk memberikan sepeser pun dari hartanya untuk zakat. Karena menurutnya kekayaan yang ia peroleh adalah semata-mata karena usahanya sendiri
dan tidak ada kaitannya dengan Allah maupun dewa-dewa yang disembahnya. Wahai Qarun sepupuku, Allah telah memberimu harta yang berlimpah. Kini aku datang kemari untuk menyampaikan perintah Allah. Apa itu Musa? Apa yang Tuhan katakan padamu? Sudah waktunya kau sisihkan sebagian dari hartamu untuk orang-orang yang kurang beruntung, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Apa? Tidak bisa begitu Musa. Ini semua hartaku, milikku. Sedikit pun tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Tidak pula kau Musa dan juga Tuhanmu. Sungguh kau telah lupa diri Qarun. Dunia telah membuatmu lupa akan siapa dirimu sebenarnya. Dunia telah membuatmu berpaling dari Allah. Kau telah kufur, kau sombong Qarun. Demi Allah, azab akan datang padamu dan pada hartamu. Karena kesombongannya dan kedurhakaan Qarun, maka turunlah azab dari Allah, seperti yang tercantum dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Tidak! Hartaku! Hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari kisah Qarun diantaranya: pertama, meyakini bahwa segala hal berupa kenikmatan merupakan anugerah dari Allah. Kedua, mensyukuri segala pemberian dari Allah, baik banyak maupun sedikit. Ketiga, menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infak, dan sedekah. Keempat, menggunakan harta di jalan kebaikan. Kelima, selalu berusaha taat kepada Allah dalam kondisi apapun. Keenam, bersabar dan qanaah, merasa cukup atas kondisi yang sedang dialami. Terakhir, tidak berlaku ria, membanggakan dan memamerkan diri atas harta maupun ilmu. Sekian dari